Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk pada dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman, perlu saya jelaskan terlebih dahulu tentang biografi singkat Nabi Sulaiman. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Daud bin Isai bin Obed bin Boaz bin Salma bin Hason bin Aminadab bin Ram bin Hezron bin Perez Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaan Sulaiman di bidang hukum. Nabi Sulaiman memerintahkan selama 40 tahun, 33 tahun menjadi raja di kerajaan Israel yang masih bersatu, kemudian 7 tahun menjadi raja atas kota Al-Khalil. Nabi Sulaiman wafat dan dimakamkan pada tahun 923 sebelum Masehi. Sekarang kita masuk pada ayat-ayat tentang kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, ayat-ayat tersebut terkumpul dalam sebuah kamus Mujam Mufahras di Al-Fas Al-Quran dengan menggunakan kata kunci Sulaiman. Jadi dilakukan pencarian di dalam sebuah kamus Al-Quran dan mengetikkan Sulaiman dan ditemukan hasilnya ada 17 term dalam 16 ayat dan tersebar dalam 7 surat. Adapun hasil penelitian ayat-ayat tentang pengulangan nama Nabi Sulaiman dengan kata kunci Sulaiman tersebut antara lain. Yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 102. Yang kedua Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-163. Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-84. Kemudian Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-78, 79 dan 81. Kemudian yang kelima Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Kemudian Al-Quran Surat Saba ayat ke-12, Al-Quran Surat Sad ayat ke-30, 34 dan seterusnya. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu tentang Al-Baqarah ayat ke-102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua, yaitu tentang Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود
sabura. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 163. Yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan menganugerahkan Daud kitab Zabur. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kulla hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Artinya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, semuanya telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada para muhsinin atau orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafasat fihi wa namul qawmi wa kunna li hukmihim syahidin. Yang artinya, dan ingatlah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dan selanjutnya pada surat selanjutnya Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Yang artinya, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat. Kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Kemudian Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat selanjutnya yaitu ayat ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Dan selanjutnya pada Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Kemudian selanjutnya pada surat An-Naml ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hada lahuwal fadlul mubin. Yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Kemudian pada ayat selanjutnya Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Yang artinya,
Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Inilah bahasa di mana ketika Allah memberikan bala tentara, ketika Sulaiman mendapatkan bala tentara dari jin, manusia, dan burung. Kemudian selanjutnya pada ayat Quran surat An-Naml ayat ke-18 lanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Sulaiman atau Nabi Sulaiman pada saat itu adalah Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, yaitu salah satunya adalah semut. Kemudian pada ayat selanjutnya, An-Naml ayat ke-30, ini merupakan surah yang sangat terkenal dan merupakan doa bagi yang bisa dijadikan doa bagi orang-orang yang memang mempercayainya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang merupakan ayat Al-Quran atau firman Allah yang sering sekali dijadikan sebagai doa bagi umat muslim untuk terhindar dari sihir, ya. Kita lanjutkan pada surat An-Naml ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atanillahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Artinya, maka ketika para utusan sampai kepada Sulaiman dan berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kemudian ayat selanjutnya, Al-Quran surah An-Naml ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha dkhulis sarha falamma ra'athu hasibatahu lahujjatan wa kasafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni dalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Artinya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana, maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat lalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Quran surat Saba ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. ولسليمان الريح عدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين الكتر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Yang artinya, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanan pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Dan kami alirkan cairan dan tembaga baginya. Dan ada sebagian dari jin, ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami akan berikan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Itulah salah satu surat yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman tentang angin.
Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu tentang Quran surat Sad ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Artinya, dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dan selanjutnya, pada Al-Quran surat Sad ayat 34, lanjutan dari surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Artinya, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertaubat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dan anakku sekalian. Mudah-mudahan materi tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman yang muncul atau yang tertera di dalam Al-Quran bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya dan kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.